Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini sedang viral tentang KPK yang mulai bergerak untuk mengusut dugaan korupsi kuota haji di era Menteri Yakut Khalil Qaumas, kaum muslimin ya. Tapi ini ada informasi yang sangat mengejutkan kaum muslimin ya. Bagi kami ini sangat-sangat mengejutkan ya. Ini dari halaman iNews ya, iNews.id. KPK periksa Ustadz Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi kuota haji. Ini tentu sangat mengejutkan kaum muslimin ya. Seorang ustadz yang bermanhaj salaf kemudian diperiksa oleh KPK ya, terkait masalah dugaan korupsi kuota haji. Ini berita terbaru kaum muslimin ya. Ini diposting hari Senin tanggal 23 Juni 2025 pukul 20:27 waktu Indonesia Barat. Ya, coba kita baca beritanya kaum muslimin ya. Jakarta, iNews.id. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Ustadz Khalid Basalamah pada hari Senin 23 Juni 2025. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penambahan kuota haji. Ini benar, yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji dan yang bersangkutan kooperatif, ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan Senin 23 Juni 2025. Hadirnya Ustadz Khalid dalam pemeriksaan itu, KPK meminta agar pihak-pihak lain untuk juga kooperatif dan menyampaikan informasi terkait perkara yang tengah ditangani lembaga anti rasuah tersebut. Anti rasuah itu ya. Dia menyebut Ustadz Khalid dicecar oleh penyidik terkait korupsi kuota haji. Ya, didalami terkait dengan pengetahuannya terkait dengan pengelolaan ibadah haji, begitu tuturnya ya. Dalam perkara ini, Budi mengatakan bahwa kasus tersebut belum naik di tahap penyidikan. Meski begitu, pihaknya tetap berkomitmen untuk menelusuri dugaan korupsi tersebut. KPK berkomitmen untuk terus mendalami, menelusuri setiap informasi yang dibutuhkan, dan berkomitmen untuk segera menaikkan perkara ini ke tahap berikutnya, ucapnya. Dia menambahkan, KPK juga terbuka menerima informasi dari siapapun atau pendakwah lain yang mengetahui perkara ini. KPK membuka peluang kepada pihak siapa saja yang memang diduga mengetahui dari konstruksi perkara ini untuk kemudian dimintai keterangannya, dimintai informasinya, sehingga membuat terang perkara ini, katanya ya. Ini kaum muslimin ya. Ini belum ada komentar sepertinya ya. Ya, ini dari halaman iNews.id. Kemudian ada juga berita dari halaman Kompas. Ya, ini berita yang sama kaum muslimin ya. Kita baca beritanya dari halaman Kompas. KPK minta keterangan Ustadz Khalid Basalamah terkait kasus kuota haji. Kita baca beritanya kaum muslimin. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan pendakwah Ustadz Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi penentuan kuota haji dalam penyelenggaraan haji 2024 di Kementerian Agama, Kemenak, yang sedang diselidiki KPK. Benar, yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin 23 Juni 2025. Budi mengatakan, Khalid Basalamah kooperatif memberikan keterangan kepada penyidik. Dia berharap
sikap tersebut menjadi contoh bagi semua pihak. Tentu ini penting juga bagi pihak-pihak lain untuk kemudian kooperatif dan menyampaikan informasi serta keterangan yang diketahui, ujar Budi. Supaya penanganan perkara yang terkait dengan haji ini dapat secara efektif dan bisa segera terang, imbuh dia. Diketahui, KPK tengah mengusut dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama atau Kemenak. Pelaksana tugas PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Ya, benar, penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kemenak, kata Asep saat dikonfirmasi Kamis 19 Juni 2025. Asep tidak menjelaskan lebih lanjut soal penyelidikan yang memang dilaksanakan secara tertutup. Namun, sejumlah pihak terkait mulai dipanggil oleh penyelidik untuk dimintai keterangan. Meski KPK belum mengungkap detail perkara ini, sejumlah pihak telah mengendus dugaan penyelewengan dalam penentuan kuota haji 2024. Salah satunya adalah panitia khusus haji yang dibentuk DPR, ya, yang dulu cukup viral, ya, ketika memanggil Menteri Yakut dan Menteri Yakut ini nggak datang, ya. Dan panggilan tersebut sudah 3 kali, tapi nggak datang juga. Alasannya macam-macam, katanya safari ke luar negeri, ya, bahkan sampai jabatannya selesai pun nggak pulang-pulang ke Indonesia, belum pulang-pulang ke Indonesia. Bahkan sampai sekarang juga, ya, belum ada berita yang mengatakan atau menyatakan di mana keberadaan dari Pak Yakut ini, ya. Coba kita lanjut ke muslimin. Anggota Pansus Haji Lulu Nur Hamidah mengaku mendapatkan informasi dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas itu. Lulu mengatakan indikasi korupsi tersebut menggunakan modus mengeluarkan uang tertentu untuk mendapatkan kuota haji yang menguntungkan sebagian pihak. Nah, ini indikasinya kuota haji yang dibagi tersebut, ya, yang 10.000 katanya untuk haji khusus, itu mungkin, ya, dijual juga keluar. Yang nantinya, ya, itu bisa dijual dengan modus haji furoda, haji apa dan sebagainya lah. Ya, dan jelas keuntungannya sangat luar biasa, ya. Haji plus saja itu ada diungkap sama Pansus, ya, itu biayanya sampai 1,1 miliar, ada yang sampai segitu, ya. Ya bisa dibayangkan kalau kuota 10.000 itu, ya, kemudian sebagian dijual dengan harga-harga yang sefantastis itu, ya, jadi keuntungan luar biasa, ya. Kita mendapatkan informasi yang lebih dalam dari itu, ya, potensi korupsi yang memang terjadi di balik pengalihan kuota 10.000 dari yang seharusnya hanya 8% atau sekitar 1.600, ujar Lulu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta 10 Juli 2024, ya. Sebagai informasi, sebanyak 3.503 jemaah haji khusus dapat langsung berangkat pada 2024 tanpa perlu menunggu antrean hingga 2031, ya kan? Ini patut dicurigai, bisa jadi kuota haji tersebut dijual ke biro-biro haji, ya. Hal tersebut menjadi salah satu yang dikritisi Pansus Haji. Pasalnya masih ada 167.000 orang menunggu untuk mendapatkan antrean ibadah haji. Anggota Pansus Haji DPR Marwan Jafar juga menduga hal yang serupa, yang menyebut adanya indikasi, ya, penyelewengan peserta haji yang bisa langsung diberangkatkan pada 2024. Padahal peserta haji yang lain harus menunggu bertahun-tahun agar bisa diberangkatkan ke Tanah Suci. Marwan saat itu bahkan menduga ada keterlibatan pimpinan Kemenak dan Gus Yakut dalam penyelewengan kuota haji tersebut. Tangan-tangan penyelewengan itu siapa? Ya, kita bisa tebak, ya. Kalau di atasnya direktur, di atasnya lagi berarti dirjen, di atasnya lagi berarti menteri, kata Marwan usai melakukan sidak ke kantor sistem
komputerisasi haji terpadu Siskohat Kemenak 4 September 2024 ya. Ini berita dari Kompas kaum muslimin ya. Artinya berita ini valid kaum muslimin ya. Dugaan kami pemanggilan Ustadz Khalid Basalamah ini ya terkait biro haji yang dikelola oleh beliau ya, karena beliau adalah salah satu pemilik biro travel haji yang menjalankan atau menjual kuota haji furoda yang mungkin ya terindikasi kuota haji yang 10.000 tadi ya itu dijual sebagian ke travel dengan modus ya entah seperti apa ya. Karena kalau sampai memeriksa Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya sepertinya nggak ada korelasinya ya, karena disebutkan haji furoda itu kan bukan urusan pemerintah Indonesia. Seharusnya Ustadz Khalid Basalamah tidak diperiksa ya, tapi karena ada indikasi kuota haji reguler yang dijual, yaitu bukan hanya dijual untuk haji khusus tapi dijual juga ya, untuk haji furoda, maka Ustadz Khalid Basalamah yang memiliki bisnis haji tersebut dipanggil juga untuk dimintai keterangan. Ya mungkin ditanya berapa jamaah haji furoda yang pada saat itu diberangkatkan dan kuotanya dari mana. Itu yang ditelusuri oleh KPK, yang dimintai keterangan oleh KPK. Karena indikasi penyelewengannya ini sangat kuat kaum muslimin ya. Kalau kita menyimak dari halaman Kompas tadi ya, di tahun 2024 ada 3.503 jamaah haji khusus yang langsung berangkat pada tahun tersebut. Nggak nunggu antrian, nggak ada antrian. Sementara kalau haji khusus itu biasanya tetap harus nunggu antrian. Tapi ini 3.503 jamaah haji khusus nggak nunggu antrean sama sekali. Ya, ini ada indikasi. Ya, kenapa kok haji khusus ini nggak antri yang jumlahnya 3.503 orang. Sementara yang lain harus antri ya sampai bertahun-tahun, 5, 6, atau 7 tahun. Artinya 3.503 orang ini lewat jalur yang khusus, yang ekstra khusus. Bisa jadi di modus furoda dan sebagainya. Kalau furoda kan daftar tahun tersebut, berangkat tahun tersebut. Haji tanpa antri. Kalau khusus masih antri. Sementara 3.503 orang ini tanpa antri. Ini sangat kuat indikasi terjadi penyelewengan betul ini kaum muslimin. Ya, tapi kita lihat saja nanti kaum muslimin perkembangan beritanya. Apakah Ustadz Khalid Basalamah benar-benar terlibat ya, atau Ustadz Khalid Basalamah sekedar dimintai keterangan oleh KPK ya. Kita tunggu perkembangan berita selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.